Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Pembelajaran Kontekstual. A. Pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berdasarkan konsep dasar pembelajaran di atas, maka ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama, pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Kedua, pembelajaran kontekstual mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, siswa bukan hanya memahami materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana materi tersebut dapat mewarnai perilakunya dan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan nyata. B. Strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi berupa serangkaian kegiatan yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan tertentu. Dalam strategi pembelajaran kontekstual haruslah dirancang untuk merangsang 5 bentuk dasar dari pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. 2. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. 3. Pembelajaran berbasis project atau project basic learning. 4. Pembelajaran pelayanan atau service learning. 5. Pembelajaran berbasis kerja atau work basic learning. C. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Hamruni, terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran kontekstual. 1. Pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya sesuatu yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. 2. Pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan secara detail. 3. Memahami pengetahuan, artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini, kemudian dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari agar dapat dipraktikkan dan menjadi kebiasaan. 4. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh haruslah dapat diimplementasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini sebagai umpan balik atau feedback untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. D. Tujuan pembelajaran kontekstual. Menurut Milan Rianto, tujuan pembelajaran kontekstual adalah untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar, di samping membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer antar permasalahan dan antar konteks. Pembelajaran kontekstual bertujuan 1. Untuk memotivasi siswa agar dapat memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan menghubungkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. 2. Untuk memberikan pemahaman dan pengembangan minat pengalaman kepada peserta didik agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman yang komprehensif. 3. Untuk
melatih peserta didik agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses, menentukan, dan menciptakan pengetahuan secara ilmiah sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain dalam menjalankan realitas kehidupan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Langkah-langkah pembelajaran konstekstual. 1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. 3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan. 4. Menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok, diskusi, dan tanya jawab. 5. Menghadirkan model sebagai pembelajaran. 6. Melakukan refleksi di akhir pertemuan dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 7. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Ada 7 komponen pembelajaran konstekstual yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu 1. Konstruktivisme. 2. Menemukan. 3. Bertanya. 4. Masyarakat belajar. 5. Pemodelan. 6. Refleksi. 7. Penilaian sebenarnya. Kelebihan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual dapat mendorong siswa menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi dan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mampu mendorong siswa untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pembelajaran kontekstual dapat menjadikan siswa belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Keempat, kelas dalam kontekstual bukan merupakan tempat untuk memperoleh informasi, melainkan tempat untuk menguji data hasil temuannya di lapangan. Lanjut, kelemahan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Yang kedua, guru harus lebih intensif dalam membimbing, karena dalam metode pembelajaran kontekstual guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Yang ketiga, upaya menghubungkan antara materi di kelas dengan realitas. Kehidupan siswa rentan mengalami kesalahan sehingga sulit menemukan hubungan yang tepat. Sering siswa harus mengalami kegagalan berulang kali. Terima kasih, itulah hasil makalah kelompok kami.